teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Flankuy, dan di video kali ini aku mau menceritakan alur film yang berjudul Ice Egg Part 2 yang tayang pada 31 Maret tahun 2006. Film ini masih menceritakan tiga sekawan Manfred, Diego, dan Sid yang memberikan aksi lucu yang cukup menghibur dengan cerita yang ringan dan sederhana. Bagaimana, kalian penasaran dengan alur cerita film ini? Kalau kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Let's go! Awal kisah dimulai di sebuah lembah besar yang dikelilingi dinding es yang tinggi. Tinggallah tiga sekawan Manfred, Diego, dan Sid bersama hewan-hewan lainnya setelah melewati musim dingin. Di lembah itu, Sid dijadikan bahan ejekan oleh anak-anak hewan karena menganggap Sid hanyalah hewan pemalas. Karena hal itu, dia mencoba melompat dari dinding es yang tinggi untuk membuktikan kalau dia pantas dihormati oleh anak-anak hewan itu. Melihat itu, Manfred dan Diego menyusul Sid untuk menghentikan tindakannya itu. Di sana mereka melihat dinding es yang mengelilingi lembah tempat tinggal mereka nyaris jebol karena es di sana mulai mencair dan akan menyebabkan banjir besar. Saat itu, Manfred langsung menginstruksikan hewan-hewan lain untuk segera meninggalkan lembah itu karena dinding es mulai runtuh. Dan seekor burung bangkai memberitahu mereka bahwa ada perahu atau kulit kayu besar di ujung lembah yang bisa menyelamatkan mereka semua dari banjir, namun untuk sampai ke sana membutuhkan waktu 3 hari. Tiga sekawan dan hewan-hewan lainnya memulai perjalanan menuju kapal yang berada di ujung lembah agar dapat menyelamatkan nyawa mereka dari banjir besar yang akan terjadi. Ternyata tanpa mereka ketahui, di dalam reruntuhan es yang jatuh terdapat 2 ekor buaya purba masuk ke aliran sungai di lembah yang diam-diam mengincar hewan-hewan di sana untuk menjadi mangsanya. Di perjalanan, Sid terus mengejek Manfred dengan menyanyikan lagu tentang Manfred yang menjadi meme terakhir yang ada di bumi. If this beast will continue, clap your hand. Saat itu Manfred menyuruh Sid berhenti bernyanyi atau dia akan menginjak badan Sid. Mendengar ancaman itu, Sid akhirnya berhenti bernyanyi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba mendengar suara Memon di tengah hutan. Karena itu mereka langsung mendatangi suara itu dan ternyata itu bukanlah suara Memon. Karena hal itu, Manfred pergi ke hutan sendiri untuk menyembunyikan kesedihannya dari Diego dan Sid. Saat Manfred sedang melihat air, tiba-tiba seekor Memon betina bernama Ellie jatuh dari pohon dan membuat Manfred senang karena menepis fakta kalau dia bukanlah Memon terakhir di bumi seperti yang dikatakan hewan-hewan lainnya. Look, the last mammoth. Namun anehnya, Ellie ini tidak menyadari kalau dia seekor Memon dan mengira dirinya seekor posum. Seperti 2 ekor posum bernama Crush dan Eddie yang dia kira adalah adiknya. Saat itu, Sid mengajak Ellie dan saudaranya untuk bergabung dengan mereka menuju kapal di ujung lembah. Awalnya, Manfred tidak setuju Sid mengajak mereka, namun demi menyelamatkan spesies Memon, akhirnya Manfred setuju. Di perjalanan, Manfred mencoba memberitahu Ellie bahwa dia seekor Memon, namun Ellie tidak percaya dan bersikeras menganggap dirinya seekor posum seperti kedua saudaranya. Manfred saat itu hanya bisa sabar menghadapi Ellie yang keras kepala. Saat mereka sampai di sungai yang diselimuti es, tiba-tiba muncul 2 ekor buaya purba menyerang mereka dari bawah sungai. Untungnya saat itu mereka berhasil selamat dari serangan buaya itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Tak terasa hari mulai malam. Saat itu mereka menemukan suatu hutan yang mengingatkan Ellie pada masa kecilnya yang tersesat dan bertemu dengan keluarga posum di sebuah pohon di hutan itu. Dia akhirnya menyadari kalau dia bukanlah seekor posum melainkan seekor Memon sama seperti Manfred. Saat itu Ellie bercerita kepada Manfred dia tidak menyadari kalau dia berbeda dari saudaranya dan pantas saja tidak ada posum jantan yang tertarik kepadanya karena dia seekor Memon. Manfred saat itu mengatakan di mata dirinya Ellie Memon yang menarik. Mendengar itu, Ellie sangat senang. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di jurang berkabut dan terjebak di atas bebatuan yang akan runtuh. Saat itu, Diego hampir tidak selamat dari jurang tersebut. Namun untungnya, Manfred dan Ellie menyelamatkan Diego tepat sebelum bebatuan itu jatuh ke jurang. Selanjutnya, mereka memutuskan beristirahat dan melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Saat Sid sedang tertidur, tiba-tiba Sid dibawa oleh koloni kukang ke tempat tinggal mereka dan memuja Sid sebagai Raja Api. Saat itu Sid senang karena koloni kukang menghormatinya tidak seperti hewan-hewan lainnya.
Namun semua berubah saat koloni itu mengikat Sid dengan tali dan ingin mengorbankan Raja Api ke gunung berapi agar dapat mencegah banjir besar terjadi. Untungnya Sid berhasil keluar dari kawah gunung berapi itu berkat tali yang melilit tubuhnya. Setelah berhasil lolos, Sid kembali ke teman-temannya dan menceritakan kejadian tersebut kepada mereka. Namun tidak ada yang mempercayai perkataan Sid. Pembohong! Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan berhasil melewati koloni burung bangkai yang mengincar mereka. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya mereka sampai di ujung lembah dan melihat perahu atau kulit kayu besar di depan mereka. Namun untuk sampai ke perahu itu mereka harus melewati semburan uap panas atau geyser. Saat itu Manfred dan Ellie berdebat karena Manfred ingin melewati geyser itu sedangkan Ellie ingin berputar agar lebih aman. Saat itu Manfred mengatakan kalau mereka tidak mempunyai waktu lagi karena sebentar lagi dinding es itu akan runtuh sebelum mereka sampai di perahu. Namun Ellie tidak mau mendengarkan Manfred dan memutuskan berpisah dari mereka dan berjalan melewati jalan yang lebih aman. Dadah. Manfred, Diego, dan Sid akhirnya berhasil melewati geyser dan sampai di bawah perahu. Saat itu mereka segera mencari Ellie dan saudaranya di antara rombongan hewan di sana. Namun Ellie dan saudaranya tidak ada di sana. Di sisi lain, Ellie dan saudaranya terperangkap di tumpukan batu karena dinding es mulai runtuh dan banjir sudah mulai terjadi. Saat itu Ellie mengeluarkan saudaranya dari sana agar bisa memanggil Manfred untuk menolongnya. Tidak lama kemudian, Crush dan Eddie berhasil membawa Manfred, Diego, dan Sid bersama mereka untuk menyelamatkan Ellie. Namun banjir besar saat itu memisahkan mereka. Manfred berenang untuk menolong Ellie dengan membawa dahan pohon, sedangkan Diego berenang menolong Crush, Eddie, dan Sid. Saat Manfred sedang berusaha membuka tumpukan batu, tiba-tiba datang buaya purba yang sebelumnya menyerang mereka. Saat itu Manfred memiliki ide untuk memancing mereka agar menabrak tumpukan batu untuk dapat mengeluarkan Ellie. Dan cara tersebut berhasil menyelamatkan Ellie dan menyatukan mereka kembali. Saat itu air banjir semakin tinggi dan mereka berkumpul di atas batu dengan pasrah karena tidak dapat menghindar lagi dari banjir. Sementara perahu yang menampung rombongan hewan mulai mengapung dan mengikuti arus banjir besar tersebut. Di sisi lain terlihat seekor tupai sedang memanjat dinding es dengan cara menancapkan biji ek agar dia bisa selamat dari banjir itu. Hal ini menyebabkan celah di dinding es semakin melebar dan membuat banjir besar mengalir melewati celah dinding tersebut hingga surut, yang akhirnya menyelamatkan rombongan hewan di lembah itu. Tidak lama kemudian, lembah itu didatangi koloni Memon yang membuat Manfred dan Ellie terkejut sekaligus senang ternyata spesies mereka tidak punah. Awalnya Ellie ingin bergabung dengan koloni Memon meninggalkan Manfred. Namun Manfred mencegahnya dengan mengajak Ellie hidup bersamanya dan juga teman-temannya. Saat itu Ellie dan saudaranya setuju bergabung bersama 3 sekawan itu. Dan akhirnya mereka melanjutkan pertualangan mencari tempat tinggal baru yang lebih nyaman. Nah teman-teman, itulah alur cerita film Ice Age yang tayang pada tahun 2002. Bagaimana? Sangat seru bukan? Dan film ini masih ada kelanjutannya ya teman-teman. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan film ini, langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian agar kami selalu semangat membuat video yang dapat menghibur kalian. Dan mohon maaf jika selama menyampaikan cerita ada kesalahan dalam ucapan, dan sampai bertemu lagi. Dadah!